Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 5 Agustus 2026. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight tentunya dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita akan awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita terkait dengan 67% Gen Z nganggur, Apindo minta pemerintah benahi regulasi dan iklim investasi. Tantangan ketenaga kerjaan Indonesia semakin berat, sekira 67% pengangguran saat ini berasal dari kalangan generasi Z atau Gen Z. Penyebabnya minimnya penciptaan lapangan kerja, demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia yakni Sinta W. Kamdani pada Selasa 4 Agustus 2026. Hari ini sekira 67% dari total pengangguran Indonesia adalah Gen Z. Di sisi lain, hampir 60% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Katanya saat membuka Rakornas Apindo ke-35 di Hotel Claro, Makassar. Kemudian Airlangga mengatakan fundamental ekonomi masih kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi kuat saat ini. Optimisme tersebut ditopang sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global. Hal ini disampaikan Airlangga seusai menghadiri Rakernas Apindo di Hotel Claro Jalan AP Veterani Kota Makassar. Menurutnya inflasi nasional terus terkendali, angkanya turun menjadi 2,88% dari sebelumnya berada di kisaran 3%. Di sisi lain, Purchasing Manager Index PMI Indonesia kembali berada di atas level 50. Capaian tersebut menandakan aktivitas sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi dan tentu tadi disampaikan terkait dengan kondisi ekonomi kita secara fundamental kuat. Kemarin baru diumumkan inflasi sudah 2,88%, turun dari 3% sebelumnya. PMI juga naik di atas 50, kata Airlangga kepada Tribun Timur. Berdasarkan perkembangan tersebut, Airlangga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2 hingga 5,4%. Dan ia menilai berbagai indikator ekonomi saat ini masih bergerak sesuai dengan harapan, sehingga optimisme dapat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Besok akan diumumkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang range-nya menurut saya antara 5,2% sampai 5,4%. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Momentum positif yang telah terbentuk dinilai harus dipertahankan hingga kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2026. Jadi relatif semua masih berada pada angka yang benar, sehingga tentu momentum ini kita harus jaga ke kuartal ketiga dan kuartal keempat, katanya. Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita terkait dengan Dasko ke Makassar, kemudian 5 kepala daerah login Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko kukuhkan 5 kepala daerah sebagai ketua DPC Gerindra di Sulsel. Gerindra juga membuka peluang kepada kepala daerah bergabung dengan kader untuk memperkuat konsolidasi menuju pemilu 2029. Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras juga menyatakan peluang tersebut masih terbuka lebar. Tunggu saja tanggal mainnya, insya Allah kemungkinan besar akan ada, tegas Iwan Aras
seusai Rakorda Gerindra Sulawesi Selatan di Upper Hills, Makassar. Iwan Aros menambahkan, bergabungnya para kepala daerah akan memperkuat konsolidasi internal partai hingga ke tingkat akar rumput. Karena itu, tugas pertama Ketua DPC yang baru dikukuhkan adalah membangun struktur organisasi secara menyeluruh di daerah masing-masing. Tugasnya adalah konsolidasi internal partai, bagaimana pembentukan seluruh struktur kepengurusan partai di daerah masing-masing agar bisa lebih masif sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kalau perlu sampai ke tingkat TPS. Ia optimis masuknya sejumlah kepala daerah akan memperkuat elektabilitas Gerindra di Sulsel menjelang pemilu 2029. Pantauan Tribun Timur Rakorda Gerindra Sulsel berlangsung di Ballroom Upper Hills, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Ribuan kader mengenakan kemeja putih khas Gerindra memadati ruangan sejak siang hari. Dasko tiba sekira pukul 14.35 WITA mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadukan celana hitam. Kedatangannya disambut Ketua Gerindra Sulsel, Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawansyah Muin, dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, serta sejumlah kepala daerah. Tampak pula Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim dan Bupati Selayar Muhammad Natsir Ali menyambut kedatangan Wakil Ketua DPR RI tersebut sebelum memasuki ballroom. Kemudian, dalam rakorda tersebut, Dasko kemudian memimpin langsung pengukuhan para pengurus yang berada di tingkat Sulawesi Selatan. Sebelum penyerahan surat keputusan, Dasko meminta seluruh pengurus berdiri untuk mengikuti pengambilan sumpah dan ikrar. Kemudian usai pengambilan sumpah, Dasko menyerahkan SK kepada para ketua DPC yang baru. 5 kepala daerah resmi menerima mandat sebagai Ketua DPC Gerindra, yakni Bupati Nrekang Muhammad Yusuf Ritangga, Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali, Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, serta Bupati Wajo Andi Rosman. Kemudian, Tribuners juga dapat melihat infografis terkait dengan 24 kepala daerah di Sulawesi Selatan yang berada di naungan Partai Gerindra. Ada 10 di bawah naungan Partai Gerindra, kemudian juga ada 6 di Partai Nasdem, 5 di Partai Golkar, dan ada 2 di Partai Amanat Nasional. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita terkait dengan headline utama terkait dengan pilah sampah dongkrak ekonomi sirkular. Kebijakan pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem pemilahan sampah sejak 1 Agustus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Langkah yang mewajibkan masyarakat memilah sampah organik, anorganik, dan residu sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah modern sekaligus juga membangun ekonomi sirkular. Apresiasi datang dari Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, Maluku, dan juga Papua, Azri Rasul. Menurutnya, kebijakan yang hanya memperbolehkan sampah residu masuk ke TPA merupakan langkah maju yang sejalan dengan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan. Program ini sangat baik dan patut didukung. Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa sampah tersebut ataupun juga pemilahan sampah tentunya langkah maju yang sejalan dengan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan. Program ini sangat baik dan patut didukung menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Tanggung jawab itu dimulai dengan mengurangi timbulan sampah dan memilahnya sejak dari rumah. Kemudian, Azri menjelaskan sistem sanitary landfill hanya akan berjalan optimal apabila sampah yang masuk ke TPA benar-benar merupakan sampah residu.
Kemudian, menurutnya, Makassar memiliki modal yang cukup baik untuk menjalankan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah melalui keberadaan bank sampah unit di berbagai wilayah. Sampah anorganik yang dipilah masih memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri daur ulang. Plastik, kertas, kardus, hingga kaleng memiliki industri yang siap memanfaatkannya kembali. Jadi masyarakat bukan hanya menunggu ataupun juga membantu menjaga lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi. Dukungan serupa disampaikan oleh anggota Komisi 12 DPR RI, Andi Muzakir Akil. Ia menilai kebijakan Pemkot Makassar merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang lahirnya industri baru berbasis ekonomi sirkular. Saya mendukung penuh program pemilahan sampah yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar ini dan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Menurut Muzakir, pengelolaan sampah saat ini tidak lagi dapat dipandang sekadar bagian urusan kebersihan kota. Sampah harus juga ditempatkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan benar. Paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari pola kumpul angkut buang menjadi kumpul pilah olah manfaatkan. Tujuannya akhirnya bukan hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menjadikannya sebagai bahan baku industri energi sehingga memiliki nilai ekonomi. Ia menambahkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau. Kemudian Kelurahan Pandang siapkan 5 BSU. Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar menyiapkan 5 bank sampah unit atau BSU yang tersebar di sejumlah RW. BSU sebagai solusi pengelolaan sampah dari hulu. Langkah ini mendukung kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mewajibkan masyarakat memilah sampah sekaligus juga mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian 5 BSU berada di RW 01, RW 03, RW 05, RW 06, dan RW 07. Melalui bank sampah ini, warga dapat menyetorkan sampah bernilai ekonomis seperti plastik, kertas, kardus, kaca, logam, aluminium, tekstil atau pakaian bekas, minyak jelantah, hingga jenis sampah lainnya yang masih memiliki nilai jual. Lurah Pandang Andi Wahyuni mengatakan, bank sampah ini memiliki fungsi berbeda dengan tempat penampungan sampah biasa. Bank sampah menjadi wadah bagi sampah yang telah dipilah dari rumah untuk kemudian dikumpulkan dan dijual kembali. Bank sampah itu dari rumah tangga, kan kita memang sudah dari hulu ke hilir. Yang diambil itu dos-dos, botol-botol, dan semua yang bernilai ekonomis. Menurutnya warga cukup memilah sampah di rumah, sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat disetor ke bank sampah. Kemudian Tribunarus berita lainnya yang ada di halaman 9 terkait dengan SPAN lapor, S4AN lapor, jadi andalan Diskominfo bekali OPD kelola aduan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan juga Pengaduan Online Rakyat atau SP4N. Bertema mewujudkan pengelolaan pengaduan yang responsif, tuntas, dan berkualitas melalui optimalisasi SP4N lapor. BIMTEK digelar di Aston Makassar Hotel and Convention Center, Jalan Sultan Hasanuddin. Kegiatan diikuti para pengelola pengaduan dari seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Daniati, menekankan pentingnya pemahaman setiap OPD terhadap mekanisme pengelolaan pengaduan melalui SP4N lapor. Menurutnya, pengelolaan pengaduan tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi juga harus memahami alur penyelesaian hingga pengaduan
hingga pengaduan dinyatakan tuntas. Apabila masih ada OPD yang belum memahami mekanisme SP4N lapor, hari ini adalah kesempatan untuk bertanya dan juga memahami bagaimana alur pengelolaan pengaduan yang benar. Jangan ragu untuk berdiskusi sehingga ke depan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Menurutnya, keberadaan aplikasi SP4N Lapor dan aplikasi Lontara Plus memiliki fungsi yang sama-sama penting sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kedua platform tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif. Kabid Humas dan IKP Abdullah mengatakan, BIMTEK sebagai wadah dari Diskominfo kepada admin SP4N dan juga SP4N Lapor agar dapat mengelola laporan dengan baik dan bijak. Para peserta kemudian mendapatkan materi dari dua narasumber, yakni Kepala Bidang Humas Diskominfo dan Persadian Provinsi Sulawesi Selatan, serta juga Pranata Humas Ahli Pertama Diskominfo Sulawesi Selatan, dan keduanya membawakan materi mengenai optimalisasi pengelolaan SP4N Lapor. Kemudian, termasuk strategi juga peningkatan kualitas pelayanan pengaduan serta penguatan koordinasi antar instansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan juga akuntabel. PLT Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Makassar, Darmawan Syah, mengatakan pengelolaan pengaduan tidak berhenti pada proses tindak lanjut tetapi juga harus disertai dengan evaluasi secara berkala. Dan evaluasi bulanan diperlukan untuk melihat tren pengaduan yang masuk, mengidentifikasi persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, serta mengetahui OPD mana yang masih memerlukan pendampingan dalam pengelolaan SP4N Lapor. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 10 Koran Tribun Timur dengan headline berita terkait dengan Melinda Aksa jadikan Karunrung model pengelolaan sampah. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, mendorong pembangunan tempat pengelolaan sampah Reuse Recycle atau TPS 3R di Jalan Talasalapang, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocini dikembangkan menjadi pusat pengelolaan sampah organik. Hal itu disampaikan Melinda saat meninjau langsung proses pembangunan TPS 3R pada Senin 4 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pengelolaan sampah sekaligus juga melihat potensi pengembangan lokasi sebagai sentra pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Melinda didampingi anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Marini Ambowelang. Turut hadir Camat Rapocini Yudhistira Eka Nugraha, Lurah Karunrung Mahadin Muhammad Astari, dan pengurus RT RW setempat. Lurah Karunrung Mahadin Muhammad Astari mengatakan Melinda memberikan sejumlah masukan terkait dengan penyempurnaan sarana dan prasarana TPS 3R agar dapat berfungsi lebih optimal. Menurutnya fasilitas tersebut intinya tidak hanya menjadi tempat pengelolaan sampah, tetapi juga diarahkan menjadi pusat pengelolaan sampah organik warga. Kalau sentra tukar sampah untuk sampah anorganik, kalau itu jadi sentra untuk penukaran sampah organik warga. Mahadin menjelaskan pemerintah kelurahan juga menyampaikan sejumlah kendala teknis dalam pembangunan TPS 3R, termasuk kebutuhan penimbunan pada beberapa titik yang mengalami persoalan kondisi tanah. Kami sampaikan ke Ibu bahwa kami di sini belum bisa sampai ke belakang karena masih goyang. Tanahnya belum padat dan akses jalannya masih perlu diperbaiki. Usai meninjau TPS 3R, Melinda melanjutkan kunjungan ke RW 004, Kelurahan Karunrung yang selama ini mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melinda melihat langsung berbagai inovasi pengelolaan sampah mulai dari biodigester, pembuatan kompos, budidaya maggot, produksi ekoenzim, hingga ekobrik.
Belinda mengapresiasi upaya warga RW 004 yang secara mandiri mengembangkan sistem pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan. Ibu apresiasi bahwa ada orang-orang yang pemerhati yang peduli pada lingkungan, mengembangkan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Belinda juga mendorong RW 004 Karundrung menjadi lokasi percontohan sekaligus juga pusat pembelajaran bagi wilayah lain di Makassar yang ingin mengembangkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Kita bisa inventarisir bagaimana kemudian kalau ada orang yang mau belajar kita arahkan ke titik-titik itu. Ketua RW 004 Kelurahan Karundrung Syamsiah mengatakan pengelolaan sampah di wilayahnya berada di wilayah naungan Bank Sampah RW 004. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penggunaan biodigester, teknologi yang mampu mengolah sampah organik menjadi gas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Biodigester adalah mesin yang mengubah sampah organik menjadi gas. Ada takaran campuran kotoran sapi dan sampah organik yang dicampur sehingga menjadi gas. Menurut dia, fasilitas biodigester tersebut masih tergolong terbatas karena baru terdapat sekitar 3 unit di Kota Makassar. Selain biodigester, warga juga menjalankan pengelolaan sampah menjadi kompos ekoenzim dan ekobrik. Program tersebut berjalan melalui kerjasama warga, pengurus RT RW, serta keterlibatan anak muda di lingkungan tersebut. Kemudian berita lainnya, Tribuners terkait dengan sampah, klaster Berlian Permata jadi kampung peduli sampah. Warga RT 04 RW 07 klaster Berlian Permata Kelurahan Tawangapa Kecamatan Manggala Makassar telah menerapkan pemilahan sampah sejak tahun lalu sebelum kebijakan Pemkot Makassar terkait dengan pemilahan sampah dari sumber diberlakukan pada 1 Agustus 2026. Ketua Bank Sampah Unit Klaster Berlian Permata Nirma Naim Subar mengatakan gerakan tersebut berjalan melalui edukasi dan kolaborasi warga. Pemilahan sampah sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Kawasan kami juga sudah pernah menjadi lokasi belajar peserta pelatihan dari DLH kata Nirma. Saat ini hampir setiap lorong telah dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah seperti ember sampah organik, dropbox, botol plastik, dan tempat pengumpulan daun ke dalam tempat untuk kompos. Program tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pengurus RT, bank sampah, pengurus masjid, kelompok wanita tani, kelompok perikanan, dan pemerintah kelurahan hingga OPD terkait. Menurut Nirma, kesadaran warga tumbuh melalui sosialisasi dan edukasi, termasuk pelatihan pembuatan ekoenzim serta kegiatan kebersihan lingkungan. Meski demikian, ia mengakui masih ada warga yang belum konsisten memilah sampah sehingga edukasi harus terus dilakukan. Sejak kebijakan pemilahan sampah diberlakukan, sejumlah sampah organik yang terkumpul meningkat. Namun kapasitas pengelolaan masih menjadi tantangan. Sebagian kami olah sendiri, sebagian lagi kami minta bantuan untuk diproses di tempat lain. Sementara sampah anorganik dikelola melalui bank sampah dan dropbox plastik. Kardus dikumpulkan untuk dijual dan dikirim ke bank sampah. Berita lainnya, Tribuners, dari halaman 10 terkait dengan menggerakkan 60 kakak memilah sampah. Hamsin merawat lingkungan RT Manduruki dengan melibatkan warga. Setiap pagi sampah dari sekitar 60 kepala keluarga di RT 001 RW 005 Kelurahan Manduruki, Kecamatan Tamalate, Makassar tidak lagi seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Warga kini mengelola sampah sejak dari rumah. Sampah organik diolah melalui fasilitas TEBA. Sampah anorganik disalurkan ke bank sampah, sementara hanya sampah residu yang diangkut ke TPA Tawangapa. Perubahan kebiasaan ini tidak lepas dari peran Ketua RT 001 RW 005 Hamsin Rahman. Perempuan kelahiran Sidrap 30 Desember 1971 itu menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama warga, bukan sekadar urusan kebersihan lingkungan.
Tetapi juga sejak dipercaya menjadi ketua RT, Hamsin mengajak warga memilah sampah menjadi 3 kategori, yakni organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dimasukkan ke dalam teba atau lubang kompos sederhana berbahan gorong-gorong beton yang ditanam di dalam tanah. Di lingkungan tersebut tersedia 3 unit teba. 1 telah digunakan sejak 1 Agustus 2026, sementara 2 lainnya disiapkan sebagai cadangan saat kapasitas teba pertama telah penuh. Dalam teba, sisa makanan dan sampah organik dibiarkan terurai secara alami hingga menjadi kompos. Seluruh fasilitas itu merupakan sumbangan warga sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah mandiri. Sementara itu, sampah-sampah anorganik dikumpulkan melalui bank sampah atau BSU Ichinomiya. Hamsin bukan orang baru dalam pengelolaan bank sampah. Sebelum menjadi ketua RT, ia telah dipercaya sebagai Direktur BSU Ichinomiya yang terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811500 ataupun juga WhatsApp ke Tribun Family Card di nomor 081 14135555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 Cafe 3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN UIP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan PKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek yang lebih andal. PLN UIP Sulawesi paparkan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk jawab pertumbuhan listrik jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga menjadi prioritas utama, PLN UPM Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat jelang kemerdekaan RI. Demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat, PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi infrastruktur ketenagalistrikan jelang Hari Kemerdekaan. Tak hanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy jelang kemerdekaan RI. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi konsisten terapkan budaya power wise jelang kemerdekaan Indonesia. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 Cafe Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 Cafe Paru 3 Tambu jelang HUT RI ke-81. PLN UIP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN UIP Sulawesi membawa pulang Top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN UIP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026.
Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN WIP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenagalistrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WIP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, General Manager PLN WIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.